menurut gue, walaupun gue nggak suka dua faktor itu, tapi mereka bisa meramu di mana komedi slapsticknya penggunaannya pas. The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Saat ini saya ditemani Ready Baby. Oke, untuk episode kali ini mau bahas serial Korea. Judulnya apa, Bang? Vincenzo. 마피아의 콘실 리에리가 한국에? 빨리 헬기 지원 요청하고 출동 준비해. 아니 걔네들이 뭘 먹을 게 있다고 굳이 이 대한민국에 오겠냐? 나의 목표는 Dan ini sebenarnya pertama kali di channel lo kita ngebahas serial Korea ya? Iya, gue sendiri nggak maksudnya gue nggak pernah nonton serial drakor Korea, Iya. pernah. Tapi film Korea memang Lo sering ya? Kalau gue kebetulan emang doyan drakor dari 2007 gue udah nonton. Tapi 2 tahun kebelakangan gue udah mulai agak sedikit boring dengan drakor sebenarnya. Dan ini setelah 2 tahun gue vakum, serial Korea lagi yang gue tonton si Vincenzo ini. Oke, sekarang apa istimewanya Vincenzo ini? Siapa yang main? Yang gue tahu sih pemeran utamanya ya Sejungki ya. Si Itu main di Descendant of the Sun. Descendant of the Sun. Sebelum Vincenzo ini udah habis ngeluarin film yang lo Space Sweeper yang reviewnya ada juga. Udah ada di channel ya. Terus berarti ini setelah dia vakum divorce. Dia setelah dia divorce ini pemunculannya dia di film dan di serial barunya ini gitu. Itu yang bikin gue tertarik sih setelah dia vakum kasus divorce-nya dia ini pemunculan perdananya lagi. Oke, jadi Vincenzo ini menceritakan ceritanya jadi sebetulnya ini komedi ya. Oh, lu di kacamata lu di komedi ya? Gue belum bisa menerka sih sebenarnya ini lebih ke komedi atau akan jadi action atau akan jadi apa? Gue belum bisa menerka. Ya, karena awal-awal pada saat nonton dibuka dengan adegan serius ya, ini menunjukkan kekejaman si tokoh Vincenzo Cassano ini. Iya. Jadi dia memang tergabung, dia orang Korea yang besar di Italia bersama keluarga mafia. Oh ya, mafia ya, Italia. Diceritakan disitulah pokoknya dia menyelesaikan tugas akhirnya dia. Bosnya dia meninggal kan, terus dia membakar vineyard musuhnya. Iya. Tapi anaknya si bos mau nyikat dia. Iya. Tapi karena dia jago nih, dia yang menang malah dibunuh dengan berdarah dingin bunuhnya nih si Vincenzo. Iya. Nah nggak taunya pas balik ke Korea, Di balik Korea dia punya misi, ada misi untuk sebenarnya di misi itu ada satu gedung. Ya tapi dia sebenarnya kabur dari Italia ke Korea. Tapi ke Korea itu dia balik karena ada misi di mana dia ternyata waktu zaman masih ada bosnya, dia menyimpan emas di bawah gedung itu. Nah, gedung itu bukan diperkarakan, dijual belikan secara tidak ilegal ya sebenarnya ya. Sebenarnya tidak pengen dijual akhirnya oleh salah satu mafia Korea juga kayaknya ya. Oke, jadi sebetulnya gini. Dia kabur ke Korea, sebetulnya dia masih statusnya penjahat. Ya? Statusnya penjahat ya. Karena dia dicurigai sama Intel juga ya, sama Intel Koreanya ya. Penjahat. Tapi di saat di Korea dia harus berhadapan sama mafia lokal nih. Iya. Mafia lokal. Jadi kalau gue ngelihat sebelum itu mungkin pada saat di Italia tone-nya serius, begitu ke Korea. Iya, itu kocak tone-nya banget langsung jadi komedi. Iya, karakter pemain pendukungnya semua tuh yang tinggal di gedung itu kecuali si bapak lawyer semua komedi. Iya, nah itu yang bikin gue bingung sebenarnya genrenya kemana ya dia komedi, tuh pasti gitu. Karena semua maksudnya komedinya kan kayak bahkan anaknya si bapak itu pemeran cewek utamanya. Iya itu kocak banget sih. Chayong, nah itu kan dia actingnya metode acting itu untuk komedi. Oke. Karena nggak mungkin orang ngelakuin kayak gitu. Iya. Nah, jadinya sih sebetulnya ini ada si
bapak lawyer dan anaknya ini ya. Sebenarnya mereka sering bersaing, si bapak orang baik. Ya, lawyer baik lah dia perannya tuh kalau menurut gue dia yang ngebantu yang orang-orang kecil. Iya, membantu orang kecil. Sebenarnya anaknya lawyer sukses tapi dia pembela korporat. dan kalau nggak salah si anaknya ini juga sih bekerja di tempat lawyer korporat ini yang merupakan si mafia yang ngambil gedung ini gitu. Jadi kalau gue ngeliat nih diarahkan ke anti-hero nih. Anti-hero artinya Apa tuh? Gue nggak ngerti. yang jadi Baru hero nih. adalah bukan orang baik. Jadi Vincenzo ini kan sebenarnya bukan orang baik nih. Tapi kan akan menjadi orang baik. Tapi dia diposisikan untuk harus menjalankan kebaikan nih, menyelamatkan orang-orang yang tertindas kan. Walaupun bukan ada kepentingan motivasinya pribadi, dia, ada kepentingan pribadi. Oke. Tapi akhirnya jadi ke situ dan gue ngeliat anti-hero ini pemeran utama pria dan wanita nih, karena wanitanya juga nggak baik-baik nih. Tapi mungkin nanti akan ada karakter development yang membuat mereka berdua jadi baik. Nah itu yang gue bilang tadi, gue masih belum bisa melihat ini kemana, apakah ada percintaannya atau tidak gitu loh. Tapi so far 1-2 gue sebenarnya banyak ada nggak setujunya sih, bukan nggak ada setujunya. Gue ada satu, ketika dia baru nyampe ke Korea, seorang sekelas mafia yang di Itali, lo bisa ketipu, barang-barang lo hilang. Iya itu buat gue aneh gitu loh, lo sekelas seorang mafia Itali. Nah, makanya namanya film komedi. Terus tiba-tiba lo nyampe Korea, lo kehilangan barang-barang lo dirampok gitu. Terus itu satu. Kedua, dia tidak seganas ketika dia di Itali gitu loh, dengan segala idenya mafianya dia. Itu yang gue lihat sih. Ya, jadi tapi kan dia nggak punya support system kayak di mafia Itali. I see. Jadi Dia harus bekerja sendiri, tapi dia tetap menunjukin tadinya bahwa dia nggak takut sama mafia lokal. Malah pada saat dicegat di gedung itu kan bosnya dilempar keluar itu pakai ukuran apa namanya? meteran. Meteran. Iya gitu. Tapi kalau lo nanya gue dapat lucunya, iya di episode 2 ya sebenarnya kelihatan lucunya ya. Satu tuh gue masih ngeraba sih, episode 1 tuh gue masih ngeraba ini arahnya kemana sih gitu. Dan sebenarnya 1-2 gue masih ngeraba, gue belum tahu ya minggu ini, Sabtu minggu ini tuh ceritanya akan kemana. Nah tapi dari awal lo kan udah ngomong ini genrenya udah komedi, ini genre, dan gue tuh kayak yakin nih komedi gitu loh. Kok gue kayaknya ngeliatnya nanti arahnya akan ke serius nih, bukan komedi nih gitu. Tapi lo bilang ini kayak ke komedi gitu loh. Iya. Nah kalau menurut gue komedi, gue karena pengalaman gue pertama nonton Korea serial nih. Dan gue berhasil meracuni lo. Iya. Gue sebetulnya pada saat pertama gue agak kurang sukanya karena apa? Maksudnya si tokoh utamanya dua-duanya cewek maupun cowok nggak dibuat likable kan, maksudnya mereka jahat gitu. Mereka jahat, jadi kalau menurut gue risiko kan memang menaruh dua pemeran utama dua-duanya jahat. Ya kita kan pasti penonton berpikir kalau gue agak kurang suka. Oke. Agak kurang suka. Cuman kalau ngelihat perkembangan ceritanya yang kemungkinan dia akan memerangi kejahatan juga akan menarik ya. Ya, akan menarik gitu. Gue juga pertama itu gue kurang suka tokoh utama yang kurang likable. Sama gue kurang suka sebenarnya komedi slapstick. Nah, ini selain si tokoh utama dan menurut lo ada slapsticknya ya? Itu slapstick banget. Slapstick banget kalau menurut gue. Gue kan soalnya bukan, gue lagi-lagi gue amatir ya. Lo kan pecinta film, jadi lo paham gitu loh. Iya, tapi kalau menurut gue, walaupun gue nggak suka dua faktor itu, tapi mereka bisa meramu di mana komedi slapsticknya penggunaannya pas. Terus dibuat juga si tokoh utama ini dibuat ya walaupun awalnya jahat tapi mulai dibuat ada sisi-sisi lainnya gitu. Nggak satu dimensional. Nah, jadi pada saat gue nonton episode 1 gue agak udah slapstick, tokoh utamanya kurang menyenangkan. Episode 1 gue agak pesimis, tapi begitu episode 2 gue mulai udah mulai kelihatan ya. Iya.
mungkin gue bisa suka nih. Oke. Jadi kalau gue sih alasan gue ya itu tadi, pertama dia si So Joong Ki ini adalah dia setelah vakum agak lama, apalagi setelah kasusnya dan dengan perceraiannya, dan gue termasuk salah satu yang menyukai serial dan filmnya So Joong Ki sebenarnya gitu loh, karena dia termasuk salah satu aktor terbaik di Korea gitu. Oke, untuk terakhir, worth it kayaknya untuk dicoba ditonton. Dia menarik kayaknya. Menarik. Gue akan mencoba ngikutin lagi, ngikutin terus episode 3-4 tiap weekend 2 episode ya. Yes. Di Netflix. Yes, Netflix. Mungkin Sabtu Minggu. kita bahas lagi minggu depan nih ya. Oke, boleh. Oke. Gimana yang udah nonton? Apakah kalian setuju ini patut ditonton atau enggak? Silahkan komen. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, bantu kita supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Benar banget. Udah segitu Udah aja. ya. Sampai Oke. ketemu di episode berikutnya.